Halo semuanya, kami dari kelompok B akan mempresentasikan tentang penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi serta teknologi untuk mengatasinya. Uremia, penyakit sistem ekskresi uremia terjadi saat ginjal sudah mengalami kerusakan. Akibatnya racun atau limbah pada tubuh yang biasanya dikeluarkan ginjal malah berakhir di aliran darah. Penyakit sistem ekskresi uremia inilah kondisi yang serius dan enggak segera diobati, maka bisa mengancam jiwa. Uremia juga merupakan tanda tahap terakhir penyakit ginjal kronis. Gagal ginjal. Gagal ginjal adalah salah satu penyakit sistem ekskresi. Hal ini terjadi saat ginjal kehilangan kemampuan untuk cukup menyaring limbah dari darah. Ketika kondisinya sudah sangat parah, upaya penyembuhan yang dapat dilakukan adalah melalui cuci darah rutin dan transplantasi ginjal. Radang ginjal yang membentuk unit fungsional terkecil yang disebut dengan nefron. Saat nefron ini mengalami gangguan kesehatan, maka inilah yang disebut dengan radang ginjal. Penyakit sistem ekskresi ini akan mempengaruhi kinerja dan fungsi ginjal dengan gejala yang berada tergantung pada penyebabnya. Pneumonia. Pneumonia masuk sebagai salah satu penyakit sistem ekskresi karena fungsi paru-paru sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Pneumonia disebabkan oleh adanya infeksi oleh bakteri, virus atau jamur di alveolus. Akibatnya, oksigen jadi susah masuk karena alveolus, tempat pertukaran tersebut, penuh dengan cairan. Penyakit gangguan asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas yang disebut hiperaktivitas bronkus, sehingga menyebabkan gejala episodik berulang-ulang berupa sesak napas, dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Penyakit gangguan kanker paru-paru adalah kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor. Faktor-faktor utamanya adalah merokok. Di dalam rokok, terdapat zat beracun yang menyebabkan kanker karsinogen, yang berisiko mempercepat kerusakan sel pelapis paru-paru. Jerawat sebetulnya bukan diakibatkan oleh keringat yang dibuang pada ekskresi, namun keringat yang menumpuk akan mengakibatkan munculnya bakteri yang menyebabkan jerawat. Di sisi lain, terlalu sering mengelap keringat juga bisa membuat kulit iritasi. Batu ginjal muncul sebagai pemadatan mineral dan garam yang mengendap di dalam ginjal. Penyakit saluran ekskresi ini bisa menyebabkan rasa sakit yang parah banget saat ginjal berjalan melewati saluran kemih, meski biasanya enggak menyebabkan kerusakan permanen. Transplantasi ginjal merupakan terapi pengganti ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal banyak diterapkan pada pasien penderita gagal ginjal dan penyakit ginjal akut. Dalam melakukan transplantasi ginjal, harus dilakukan serangkaian tes untuk mengetahui tingkat kecocokan ginjal pendonor dan penerima. Hemodialisis atau cuci darah adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan di luar tubuh. Hemodialisis dilakukan untuk menolong penderita gagal ginjal. Hemodialisis menggunakan ginjal buatan berupa mesin dialiser yang berisi membran selektif permeabel dan cairan dialisat. Dialisat berisi komponen seperti larutan garam dan glukosa yang dibutuhkan oleh tubuh. Cangkok kulit atau skin grafting merupakan proses pemindahan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien. Cangkok kulit banyak dilakukan untuk penanganan luka bakar yang parah. Pada umumnya kulit donor diambil dari bagian pantat, paha, perut, atau punggung. Selanjutnya ada ESWL. ESWL atau Extra Shock Wave Lithotripsy merupakan teknik penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut atau shock wave yang ditransmisikan dari luar tubuh.
Teknologi ini membantu kita untuk memperkecil ukuran batu saluran kemih sehingga dapat dikeluarkan bersama dengan urin. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.